Jika kita hanya berpatokan dengan tali bui, misal dari sini ya, kita hanya berpatokan lurus saja, yang penting tongkang sejajar, saya yakin nanti tongkang pasti akan terlempar. Talinya mengarah jam 7. Oke, itu adalah talinya. Trik yang saya lakukan biasanya adalah saya akan bawa kapal ke sebelah kiri tali dulu, supaya tongkang juga ikut ke sebelah kiri. Baru nanti kalau sudah dekat tali bui, saya akan pindah ke kanan. Jadi haluan tongkang sama tali bisa ketemu di tengah-tengah. Oke guys, triknya adalah seperti ini. Jadi trik ini yang sering saya lakukan saat saya ikat bui tongkang kosong, terutama tongkang kosong ya. Ini adalah, anggap aja ini bui, ini tali, ini tentu saja lautnya, ini takbutnya, ini tongkangnya. Oke. Sebelumnya kita pasti akan mencari tahu tali itu arahnya kemana. Tali akan selalu mengikuti arus. Jadi kalau malam kita lihat saja tongkang-tongkang yang berlabuh, buritanya kemana, talinya pasti ke arah situ. Oke, trik saya adalah saya akan bawa tongkang ke sebelah kiri. Jadi tali bui saya taruh sebelah kanan, otomatis tongkang akan mengikuti kan. Jika tongkang sudah posisi seperti ini, jadi sudah lewat tali bui ini, sudah lewat seperti ini haluannya, saya akan berpindah ke kanan. Setelah takbut dekat dengan mata tali bui, saya akan berpindah ke kanan. Tali ini usahakan tetap kendor, tali sangkut towing. Saya akan pindah ke sini, jadi posisinya akan seperti ini. Jika posisi seperti ini, kita tinggal maju pelan-pelan saja, kencang, 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 kencang. Jadi nanti ketemunya pasti di sini. Tinggal kita atur-atur. Kalaupun dia terlempar ke sini, kalaupun haluannya terlempar ke sini, buritannya dia masih di sini. Jadi kalau saat kita kencang, kencang tali, haluannya pasti akan ke kiri, akan begini. Trik ini yang sering saya lakukan saat saya ikat bui. Jika saya akan ikat di lambung kanan tongkang, sama juga saya akan bawa tongkang ke kanan dulu. Ini setelah melewati tali bui, posisi tongkang, saya akan berpindah ke kiri. Usahakan tali saat berpindah masih kendor. Nah, saat maju, saat tali kencang, tongkang akan begini. Tinggal kita atur-atur. Nah, dia pasti akan begini. Jika kita hanya berpatokan dengan tali bui, misal dari sini ya, kita hanya berpatokan lurus saja, yang penting tongkang sejajar sama tali. Nah, kita hanya begini saja. Saat angin dari sebelah kiri, saya yakin nanti tongkang pasti akan terlempar dan akan jauh dari tali. Apalagi tali ini sudah pasti kena deburan dari takbut ini, kena deburan sedikit-sedikit, dia pasti akan menjauh. Nah, ketemunya pasti akan jauh seperti ini. Kalau udah jauh seperti ini, misal mengalami situasi seperti ini, yang saya lakukan adalah saya akan bawa tongkang ke kiri, takbutnya berarti ke kiri, saya akan ke sini. Jadi saya dekatkan bui saja tongkangnya, jadi begini, tidak perlu diloncatin tali buinya. Jadi
saya dekatkan bikin begini saja kalau situasinya seperti itu. Jadi anggota tetap bisa narik tali karena udah dekat. Oke, tongkangnya masih seperti ini, masih saya bawa ke kiri. Lalu nanti saya kalau udah dekat sama mata tali saya akan pindah ke kanan. Saya mulai pindah ke kanan, mulai pelan-pelan ke kanan. Jangan udah diam, Tongkang bukan apa. Tuh, pindah satu-satu aja. Oke, saya udah mulai pelan-pelan ke kanan ya. Bui akan saya taruh kiri kapal. Tongkang ke kanannya pelan-pelan biar pas. Oke, ini tali buinya saya taruh kiri dan ini ke tongkangnya. Mata tali dan haluan tongkang. Saya akan maju pelan-pelan supaya tidak terlalu laju nanti ke kanannya. Oke, posisinya seperti ini ya. Tongkang dan tali. Anggota sedang proses lempar. Anggota proses lempar. Proses tarik tali. Saya masih ikut-ikut anggota proses tarik tali. Tongkang masih aman dengan bui. Sudah connect kah? Oke, sudah connect. Oke, sudah connect guys. Sekarang saya akan proses melambung. Di kanan tongkang, kebalikannya kita bawa dulu tongkang sama kapal ke kanan, baru nanti udah deket bui kapalnya bawa ke kiri biar tongkangnya ketemu di tengah-tengah. Oke, proses melambung. Tali bui aman, tongkang dengan bui aman, sudah terikat. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.